Gaun pengantin ini bagus, aku mau. Berani-beraninya kau merebut bajuku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Xiaoyu, pergi coba baju dulu, biar aku yang urus botol air itu. Kamu ngapain di sini? Aku tidak boleh mencoba gaun pengantin. Penjaga Dharma masuk juga. Datang. Kamu ngapain, Mohufa? Aku di sebelah. Bagus. Kamu akan kedinginan. Kurasa Lang Guang punya postur yang mirip denganmu. Bagaimana kalau mencoba Huang Fu untukku? Kamu gila? Takut sekali didengar tetangga. Kamu mau ngapain? Ini ruang ganti. Aku sedang mencoba baju. Beristirahatlah. Kamu suka ini kan? Sebelum pernikahan, maukah aku bermain mimpi kembali bersamamu? Baju apa yang kamu ganti? Kamu tidak akan jatuh dengan suara keras seperti itu kan? Aku tidak. Kamu tidak memperlakukan tangan Du Xiaoyu seperti ini. Apakah kamu benar-benar ingin menikahinya? Pergi ke Cancun untuk membantu Nona mendapatkan semua keuntungan dan kerugian. Kenapa tidak? Lalu kenapa kamu masih membawa barang yang aku berikan? Kamu menikahinya hanya untuk membunuh seseorang, benar? Cepat tinggalkan kota Hengyang. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Xiaoyu, kamu baik-baik saja. Gaun pengantin ini sangat cantik. Berhenti membuat wajah cemberut seperti itu. Orang yang ingin kamu bunuh, aku pasti akan memberikannya padamu di hari pernikahanmu. Aku sangat senang hari ini. Sayangnya aku bertemu dengan seorang jalang. Sudah larut, Xiaoyu. Ayo kita pulang dulu. Kenapa kamu memakai gaun pengantin yang sama dengan suamiku? Lepaskan untukku. Bagaimana kalau aku harus memakainya? Maka kamu akan mati. Kamu adalah Yun Fei Fei. Bagus. Kudengar Qian Kun Gang akan mengeksekusi seseorang dengan cara iris lambat selama pernikahan mereka. Sepertinya aku harus memeriksanya. Bagus, aku akan membiarkanmu menyelidiki tapi tidak menanganinya. Kamu. Tepung toko kecil ini untukku dari dalam dan luar. Aku akan membunuhnya hari ini. Gulian, apa yang kamu lakukan? Untuk menghadapi 6 gerbang, hanya seorang polisi kecil. Apakah kamu perlu melakukannya sendiri?
Sebelum menghargai hidup dan membalas kebaikan, selamat tinggal musuh bebuyutan. Jangan coba menipuku. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Aku tidak mau pergi, aku tidak mau pergi. Ganti nama dan mulai lagi. Jangan ikut ujian kekaisaran untuk menjadi pejabat wanita. Masa depan cerah. Aku pergi. Kapten Yun diperintahkan untuk membawamu ke dermaga. Aku tidak bisa kembali bahkan setelah 3-5 tahun pergi ke luar negeri. Sama sekali tidak mungkin Qian Kun Gang bisa menangkapmu lagi. Kamu beritahu aku, siapa orang yang ingin kamu eksekusi dengan iris lambat di pernikahan putri sulungmu? Yun Fei Fei, kepala polisi wanita dari sekte Gu Linyuan hilang. Tuhan tidak menanyaimu. Kamu membawa begitu banyak orang. Apakah kamu ingin melawan secara terbuka? Bagaimana? Kamu memanggilku. Tapi aku tidak berani membiarkanmu masuk. Tolong. Kurang ajar. Tuan Siang memanggilku kakak laki-laki kemarin lusa. Kenapa sekarang aku sudah dewasa? Kamu pergi ke TV pernikahan beberapa hari lalu. Bukan alasan yang harus aku cari untuk mendekati Gu Linyuan. Bagaimana mungkin seorang bawahan layak untukmu? Kuharap kamu akan memaafkanku atas pelanggaran apapun. Aku sudah memeriksanya. Zhang Kezen adalah narapidana hukuman mati yang kabur dari penjara. Mendapat bukti penting melawan Gu Linyuan. Aku punya firasat ini mungkin membuktikan bahwa dia adalah anak angkat detektif tua itu. Apalagi yang kamu temukan, Tuan? Zhang Kezen sekarang disembunyikan di ruang rahasia Qian Kun Gang oleh Du Xiaoyu. Akan dirilis setelah pernikahan bulan depan. Linci di depan umum. Kita hanya perlu menunggu pesta pernikahan untuk bergerak. Tinggal beberapa hari lagi. Bukankah ini masih cukup lama? Fei Fei, kamu tidak perlu terlalu cemas, santai saja. Ayo Tuan, bagaimana kabarmu? Waktu yang baik sudah hampir tiba. Saatnya pergi. Figur tadi terlihat seperti dia. Apa inti dari pernikahan hari ini? Mengapa guru datang lebih awal? Fei Fei, jangan terburu-buru. Kembali ke 6 gerbang untuk bersiap. Kamu akan datang nanti. Apakah kamu datang untuk menemuiku hari ini? Kamu tidak ingin mati. Apakah kamu tahu di mana ini? Menikah lebih awal. Kamu menipuku lagi.
Kamu sama sekali tidak ingin menikahinya. Aku tidak akan membiarkanmu menikahinya. Mengapa kamu memiliki bekas luka dari Tian Xingqiang? Lotus Star tidak bisa menyakitimu. Mengapa kamu memiliki bekas luka yang sama denganku? Pergi, aku tidak akan pergi. Dua figur penjaga. Siapa yang ada di kamar denganmu? Apakah kamu melihatnya? Selama ada cahaya, kita bahkan tidak bisa bersama sebagai bayangan. Kamu masih tahu rasa takut. Mengapa aku sepertinya melihat orang lain di kamar tadi? Kamu salah melihat. Atau meninggalkan bekas luka yang buruk. Musim gugur itu. Tidak perlu membicarakan apa yang terjadi saat itu. Mengapa kamu tidak bisa menyebutkannya? Kamu membunuh ayah angkatmu. Jika aku tidak membawamu ke Qian Kun Gang, kamu sudah dihukum mati oleh 6 gerbang sejak lama. Dari sekarang, kamu adalah hidupku. Bahkan jika aku mati, aku akan menjadi hantu. Kamu akan selalu menjadi anjing setia di bawah rokku. Xiao Yu. Aku akan segera pergi ke pernikahan. Kenakan gaun pengantinmu dulu. Apakah kamu pikir aku bercanda? Apakah kamu tahu betapa berbahayanya ini? Kamu sama sekali bukan bayangan dari Lotus Star. Jangan ikut campur urusanku. Aku peduli dengan Buddha. Sudah mulai larut. Kamu juga harus ganti baju. Bagus. Kenapa dia ingin kita diam? Jika hal ini terbongkar, aku ingin mati. Bagaimana aku mengatakannya? Apa yang kamu lakukan? Masuk dan ganti bajumu. Aku ingin kamu pergi bersamaku. Jika tidak ada cahaya, kita tetap bersama di malam yang gelap. Berjalan cepat. Pelindung Dharma. Dia hanya pingsan sementara. Dia akan bangun sebentar lagi. Terlalu berbahaya di sini, cepat pergi. Zhang Kezhen hanya seorang buronan. Kamu bilang padaku, apakah dia terkait dengan kejadian 5 tahun lalu? 5 tahun lalu. Dia melihat kita membunuh Tianxie bersama. Tolong, sangat cantik. Dua bulan lalu dia datang. Dia punya bukti yang bisa mengingatkan identitas asli kita. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku baru tahu kemudian. 2 tahun lalu aku mendapatkan kekuatan di Geng Qiankun. Zhang Kezhen memeras emas dan perak. Aku menemukan beberapa bukti. Bukti ini juga termasuk kamu. Dengarkan aku. Identitasmu tidak boleh terungkap. Cepat pergi. Apa yang kamu lakukan?
Zhang Kezhen akan memberikannya kepada pengantin selama upacara pernikahan. Dalam hal ini, kenapa aku tidak bisa menjadi pengantin? Sama sekali tidak. Ini terlalu berbahaya. Xiao Yu. Xiao Yu. Apakah ada riasan yang belum selesai? Masuk dan lakukan sendiri. Ini akan segera disembah. Kenapa kamu masih berlambat-lambat? Sudah berdandan, bos, cepat. Jangan lewatkan waktu yang baik. Hah? Pengantinmu hanya bisa aku. Truki bukan. Selamat jalan. Baik, harmonis dan cantik. Buka kipasnya. Bentangkan. Bagus. Bagus. Berikan hadiah. Yo, gimana aku bergerak? Ini orang buat aku nggak punya kolam ini. Ku dengar 4 orang pergi. Setelah pernikahan kita akan urus hadiahnya. Sujud ke langit dan bumi. Oh, Hotel Sansheng Miaojia. Berdoa untuk pernikahan yang bahagia. Sujud kedua ke orang tua. Paman Bo memakai mahkota Phoenix dan perhiasan untuk pernikahan yang bahagia. Pasangan suami istri saling sujud. Tidak boleh. Xiao Song ada di sini. Siapa ini? Yo, ya ampun. Siapa ini? Pengantinnya palsu. Apa yang terjadi? Kamu ternyata. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Berani merusak pernikahanku. Kantor 6 gerbang. Ini Fei Fei, ini Fei Fei. Cepat jalan. Hanya ingin pergi. Aku lihat siapa yang berani bergerak, ha. Kamu sudah lapar seharian dan masih nggak bilang ya? Di mana bukti pemerasanmu terhadap Gu Linyuan? Ababa, 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 ababa. Meskipun kamu bisu, bisakah kamu menulis? Lahir. 3 kehidupan. Ayo Nona, kita sudah melacaknya. Bukannya Yun Fei Fei bilang dia juga di sini? Di mana orangnya? Pergi dan biarkan dia. Pertama tangkap Yun Fei Fei berani merusak pernikahanku. Aku akan memotongnya jadi potongan kecil. Kamu berani pegang kakiku.
Nona keseleo kakinya. Fan Peng bantu dia kembali dulu. Biarkan aku yang urus ini. Ya. Tangkap Yun Fei Fei lagi. Hal-hal di kuil Sansheng. Tunggu sampai aku selesaikan semuanya. Aku akan kembali mencarimu. Ini permainan catur yang Lotte ajarkan padaku. Ini tulisan tangannya. Dia tidak menangkapku, juga mengajariku membaca. Meskipun Hua Fei adalah preman, aku bilang aku tidak mencuri propertimu. Kamu adalah anak angkat pendeta, sedikit ketidakadilan. Lalu panggil aku ke 6 gerbang. Ingin mengubah takdirmu, aku bisa membantumu. Ini teknik angsa kembali. Namaku ditulis seperti ini. Dia sebenarnya seorang gadis. Ayah angkat tahu bahwa anak laki-laki yang dia adopsi adalah masa depan. Aku ingin masuk 6 gerbang bersamamu. Ah Fei dan Xiao Yuan, seorang pencuri, seorang pembohong. Kita adalah orang yang sama. Aku berpengetahuan luas dan memiliki ingatan yang baik. Jika aku ingin menjadi pejabat di masa depan. Lalu kamu pergi ke kuil, aku masuk ke arena. Mari kita lakukan hal baik bersama untuk kota Heyang. Besok adalah ulang tahunku yang ke-18. Ingin melamar. Apakah dia akan setuju? Bahkan jika kamu tidak mengenaliku, aku juga ingin menikahimu. Yuan Tianxing. Semuanya hancur. Bagaimana mungkin Xia Yue seorang gadis? Dia terlihat sangat cantik. Tolong. Kami tidak membunuh siapapun. Kita tidak akan bertemu lagi. Ganti namamu dan mulai lagi. Apa yang harus aku sebut? Kamu bisa memanggilku apa saja. Aku tidak mau pergi. Ganti nama dan mulai lagi. Jangan ikut ujian kekaisaran untuk menjadi wanita. Jangan pergi. Masa depan cerah. Apakah namanya Xia Yue? Kamu bisa memanggilku apa saja. Senjata Ye Tianxing istimewa. Tinggalkan bekas luka ini. Mereka tidak akan meragukannya sampai menemukannya. Kamu adalah anak angkat Ye Tianxing, siapa namamu? Xia Yue. Mereka memukulku lagi. Aku tidak baik-baik saja, tapi kamu baik-baik saja. Kamu adalah anak angkat Yu Tianxing. Maka kamu pasti tahu rahasianya. Di mana surat rahasia itu?
Aku tidak tahu surat rahasia apa itu. Bagus. Tidak ada seorang pun di Qian Kun Gang yang tidak mengaku. Pukul. Aku sangat ingin bertemu kamu hari ini, telepon aku. Aku masih terjaga. Jangan kembali lagi. Apakah itu dana amal Lotte Ban? Aku bermimpi mengirimimu surat tadi malam. Tidak ada orang seperti itu yang ditemukan. Aku merasa sedih dalam mimpiku. Bangun dengan perasaan sangat beruntung. Sulit bagi langit dan bumi untuk bertemu. Tidak akan bertemu lagi dalam hidup ini. Kami benar-benar putus. Aku akhirnya bermimpi tentangmu. Sudah lama tidak bertemu. Ternyata kamu menjadi kesepian karena aku. Jangan. Ini semua kesalahanku. Itu nama kami. Ini satu-satunya cara yang bisa kupikirkan. Jangan lakukan ini lagi di masa depan. Tidak peduli jam berapa, kita harus bersama. Tumbuh. Lihatlah yang makmur namun berangin. Aku adalah keluarga sebenarnya. Kelembutan diam-diam bersekongkol publik. Dia tidak perlu lagi. Ketika negara hancur. Dewa bulan kecil, identitasmu tidak boleh terungkap. Tidak ada angin yang berhembus. Menurut legenda, Lotte akan membongkar rahasia Qian Kun Gang, tertulis dalam surat. Mereka percaya hanya anak angkatnya yang bisa menemukan surat itu. Sekali identitasmu terbongkar, jatuh ke tangan geng Qian Kun. Semua yang kualami dulu. Kau akan merasakannya 2 kali lipat. Bukankah kau bilang akan mengirimku ke laut? Maka mari kita pergi bersama. Tak ada yang bisa menemukan kita. Ada apa? Aku tak bisa hidup tanpa Qian Kun Bao. Tidak sulit bagi Han dan yang lainnya untuk bermasalah. Mengontrol langitku untuk menjaga awan. Aku tak tahu apakah ada obat untuk racun pil penghisap jiwa. Hanya penggunaan jangka panjang. Kalau tidak aku akan seperti Yu Tianxing dalam sebulan. Hidup seperti ini. Lihat kau berbalik. Tiba-tiba aku tahu cinta dan benci. Ketika dunia hancur. Jelajahi dunia untuk melihat keindahan pemandangan. Xia Yuan adalah orang paling gila. Aku sendirian. Aku paling takut mendengarmu. Aku tak mau kau tak bisa mengembalikannya padaku. Apa ini? Kurasa aku pernah melihat pola ini di suatu tempat. Siapa yang memberimu ini? Lotte.
Dia memintaku untuk menjaganya dengan aman. Aku mengerti. Aku pernah melihat pola ini di buku yang dia baca. Di sebelahnya juga tertulis, Yumeiren 11 racun penghisap jiwa bisa diatasi. Jadi begini. Ada penawar untuk racun pil penghisap jiwa. Pasti. Sekali ada obat untuk pil penghisap jiwa, maka menggulingkan Geng Qiankun adalah hal yang mudah. Ah Fei, kau diselamatkan. Tapi apa artinya bunga popi itu? Itu adalah penginapan di luar kota yang kuidamkan. 5 tahun lalu. Le Tianxing membuat janji dengan pemimpin Geng Qiankun untuk berbisnis di sana. Kemudian dia menepati janjinya. Surat ini pasti tersembunyi di sana. Maka mari kita pergi sekarang. Tidak. Perjalanan ini berbahaya. Kita harus benar-benar siap. Apa kau ingin menikah sebelum pergi? Du Xiaoyu keseleo kakinya. Sudah aku perbaiki tulangnya dan tunda pernikahannya. Hanya Du Sanyao. Maka aku perlu menutupi. Bagaimana denganmu? Oh, bukankah kamu perlu menjelaskan pada kakakmu? Maka 10 hari kemudian, kita orang bodoh lihat. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Datang-datang. Apakah gadis itu menginap atau tinggal di hotel? Tinggal. Bagus untuk gadis itu sendirian. Berapa? 120. Mahal sekali. Terlalu mahal tidak masalah. Aku merasa spesial saat melihat gadis itu. Sampai jam 3 malam ini. Datang ke kamarku dengan kuncinya. Aku akan membebankan sedikit biaya kamar. Coba katakan sesuatu yang tidak masuk akal lagi. Jangan buru-buru menolak. Tempat ini sepi. 10 mil sekitarnya. Tapi hanya ada penginapan ini. Kunci kamarku. Puff, lepaskan. Berapa umur pemilik toko tahun ini? 28. Cukup hidup tanpa saudara perempuan. Maka jaga tanganmu. Tempat ini sepi. 10 mil padang gurun. Sangat cocok untuk mengubur orang dan menyelamatkan nyawa mereka. Aku tidak berani lagi, Maka lakukan pekerjaanmu dengan jujur. Mencari monster adalah. Jangan lari. Ayo. Untuk menghadapi dua bajingan ini, gadis ini masih tidak masalah. Aku di sini. Tentu saja aku akan menanganinya. Pemilik toko. Berapa kamar yang dimiliki dua orang ini? Ayo seseorang tarik, dan biarkan orang lain pergi. Sekilas keduanya adalah saudara kandung dengan kasih sayang yang dalam. Secara alami kami akan membuka 2 kamar. Makan sayuran cepat. Ayo semangat. Silakan masuk, bro. Sudah ku jelajahi semua peta popi. Ruangan utilitas ini yang paling mungkin. Kalau gitu malam ini kita ke ruangan utilitas itu dan lihat-lihat. Tempat seperti penginapan yang ramai dan banyak mata. Surat rahasia pasti tidak akan disembunyikan di kamar tamu. Ruangan penyimpanan yang sudah lama tidak digunakan ini. Benar yang paling mungkin. Kita buru-buru cari surat rahasianya. Jangan tambahkan detail yang tidak perlu. Oke. Sial, sekarang aku sudah di sini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah.
Tidak. Aku juga tidak menemukannya. Pergi ke kamar barat dan lihat-lihat. Yo, kenapa kamu lupa mengunci pintu ini? Gimana nih, kalau tidak kita kabur saja? Tidak terlalu berisik. Itu. Kalau tidak, kita tidur di sini semalam. Oke. Duduk. Bicaralah. Itu. Apa ini ilusi? Panas banget, panas banget, panas banget. Kalau tidak kamu yang bicara dulu. Kalau tidak aku yang akan periksa pintu itu. Bukannya aku sudah menyalakan api. Kenapa kamu tidak melepas bajumu? Apa itu? Kamu sudah besar sekarang. Juga tertarik dengan ini. Aku tidak tahu siapa yang jadi favorit sebelumnya. Obuchi. Penampilan tari singa di pasar akan segera dimulai. Kali ini kita mengundang Raja Singa terkenal di kota. Cepat jalan, cepat jalan. Ayah angkatku menyuruhku mempersiapkan ujian 6 gerbang. Jangan biarkan aku pergi. Pergi main sendiri. Kalau begitu aku juga tidak akan pergi. Aku akan tunjukkan singa padamu. Raja Singa datang. Kamu hanya anak anjing. Ha. Jangan bergerak, duduk. Bagus. Anjing kecil, kamu harus patuh. Berhenti bertindak sendiri, oke? Singa, aku jelas-jelas singa, oke? Singa kecil, aku harap kamu selalu bahagia. Selalu bahagia. Bisa melindungimu. Itu hal paling bahagia di dunia. Lima tahun. Kalian di sini untuk bertukar. Bagus. Ternyata kalian berdua sudah lama berhubungan. Itu kamu. Kenapa kamu di sini? Guling Yuan adalah anak angkat Lotte. Dia datang ke sini 5 tahun lalu. Hari ini makam kuno ada di sini lagi. Pasti untuk surat rahasia yang bisa menggulingkan Qian Kun Gang. Aku di sini untuk menangkap pemerkosa. Karena kamu ingin mencuri surat rahasia, maka itu tergantung kemampuanmu. Siapa yang mengambilnya akan ditentukan oleh kemampuan mereka. Apakah kamu lupa?
Tanpa aku detektif Master 6 Gerbang, kalian Qian Kun Bang tidak akan sampai sejauh ini. Kamu melanggar aturan. Kamu hanya bisa bertemu dengan Qian Kun Gangku secara pribadi. Tidak bisa muncul di tempat yang sama pada waktu yang sama. Sekarang hanya dia yang tahu petunjuknya. Kita harus menggunakan mereka untuk menemukan surat rahasia. Jangan gegabah. Jika ada masalah silakan minggir. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mengawasi mereka. Kamu akan membalas dendam nanti. Siapa yang berbicara? Berjalan cepat. Berhenti bersembunyi. Keluar dan bertukar sekarang. Untuk kalungnya harus disatukan untuk dianggap sebagai kenang-kenangan. Kamu terlambat 5 tahun. Bayar biaya penyimpanan. Sesuatu untukmu. Berapa yang kamu mau? 1 atau 2 kali setahun. Cukup adil. Emas. Hanya satu orang yang bisa ikut denganku ke sini. Kalian berdua pilih satu. Aku yang pergi. Hati-hati di luar. Kalau ada apa-apa, tolong tetap di lantai atas gedung pada malam bulan purnama tanggal 15. Preman. Di mana orang-orangnya? Kita harus cari cara untuk memaksa mereka keluar. Mari kita sepakati siapa yang menemukan surat rahasia duluan dia yang dapat. Apakah airnya bocor? Banyak sekali asap. Ah Fei, tolong baik-baik saja. Di mana Gulinyuan? Bagaimana aku tahu kamu tidur dengan Gulinyuan? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu ngomong apa sih? Kamu main dengan Gulinyun. Dia juga menunjukkan sedikit kasih sayang padamu. Kamu tidak berpikir itu akan terjadikan. Aku beritahu kamu, aku sama sekali tidak peduli padamu. Dia akan selalu menjadi anjingku. Kamu tahu bagaimana Gulinyuan mendapatkan hukum perlindungan Qian Kun. Dia adalah seorang tahanan. Menderita pukulan dan penyiksaan berat. Sekarang dia berada di posisi tinggi. Kamu tidak berpikir itu hanya karena aku sukakan. Karena dia adalah tabib dari Qian Kun Gang. Pil penelan jiwa harganya 1 poin lebih. Itu bisa membuat otot seluruh tubuh berkontraksi dengan kekuatan penuh. Gayanya cukup kuat untuk mematahkan semua tulang. Pakai 1 poin kurang, itu juga bisa membuat tubuh orang menjadi lembek seperti lumpur. Akhirnya mati karena kelelahan. Minum obat 1/4 jam kemudian. Rasa sakit yang luar biasa bahkan lebih besar. Batuk, batuk, batuk. Setiap penguji obat disiksa sampai mati. Hanya dia yang selamat. Kami menaruhnya di penjara bawah tanah yang gelap. Mencoba lagi dan lagi. Tahun demi tahun. Jadi dia sekarang adalah orang yang paling tahu tentang pil penelan jiwa di dunia. Dia juga bakat yang tak tergantikan untuk Qian Kun Gang kami. Kamu pikir itu kuat? Dilihat dari reaksimu, kamu masih punya perasaan asli padanya. Apa kamu ingin lari ke dia sekarang? Menghiburnya? Menyembuhkannya? Hah?
Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa. Pertunjukan yang bagus akan segera terjadi. Jika semua cinta dan kasih sayang akan menjadi awan yang berlalu. Aku penasaran bagaimana kalian berdua sepasang kekasih yang bernasib sial bisa terus bersama melalui hidup dan mati. Guling Yuan, kamu datang tepat pada waktunya. Xia Yue. Xia Yue, Xia Yue. Xia Yue. Ada apa denganmu, Xia Yue? Aku sudah menerima suratnya. Ayo pergi. Du Xiao yang konyol. Dupa perebut jiwa bisa mempercepat timbulnya racun pil pemakan jiwa. Tapi hal yang lebih menyakitkan masih akan datang. Kecil. Jika kamu tidak ingat apa-apa, aku melihat bagaimana kalian saling mencintai. Semakin kamu mencintai, semakin buruk bagimu untuk mati. Kamu bangun. Siapa dia? Di mana ini? Kenapa aku di sini? Catatan perjalanan Lotte. Kamu percaya? Surat rahasia ini menyangkut keselamatan Qian Kun Gang. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Menurut aturan kerajaan dia harus menerima hukuman yang paling berat. Bawahan bersedia dihukum. Ini adalah kepala detektif sebelumnya dari 6 gerbang Yu Tianxing dari Departemen Dewa Bulan. Dia adalah pahlawan sekte kita. Dia adalah orang yang paling harus kamu kagumi. Tuan Yu terbunuh karena melawan Qian Kun Gang. Tapi pembunuh yang tidak kompeten belum ditemukan. Aku selalu merasa potret Tuan Yu sangat familiar. Pembunuhnya sangat menjijikan. Ayo. Kakak siang kamu terluka. Tidak apa-apa jika kamu lupa. Aku sekarang ingat bahaya Poppy. Aku sangat takut. Tapi untungnya aku menyelamatkanmu. Luka ini sebenarnya bukan apa-apa. Kamu terluka untukku. Kamu pasti punya kesan tentang tempat ini. Ketika kamu bosan, aku suka datang ke sini untuk berayun. Aku di sini.
Sudahkah kamu melihat seseorang? Mengapa aku merasa ingin menangis begitu sampai di sini? Itu karena aku membangunkanmu ayunan ini. Kamu sangat menyentuh dan sangat menyukainya. Jadi begitulah keadaannya. Tidak hanya itu, kamu pernah berjanji untuk menikahiku di sini. Ini adalah surat ucapan selamat dari 6 gerbang. 10 hari kemudian dia meminta Li Ting untuk menikahi Yun Fei Fei dalam upacara resmi. Tahukah kamu mengapa aku tidak membela kamu kali ini? Aku tidak peduli siapa kamu di hatimu, tapi aku memilihmu. Kamu tidak bisa lari. Di mana cintamu? Tapi orang-orangmu tidak akan pernah meninggalkanku. Hukuman berakhir. Jaga baik-baik, para pelindung Dharma adalah... Pelindung Dharma, bagaimana kabarmu? Ibu. Tapi pelindung Dharma tubuhmu. Tuan pelindung kamu sudah menunggu sepanjang malam. Hampir subuh. Kamu pulang dulu. Jangan ganggu aku di sini. Ya. Ambil dan lihat. Oke, ini dia, ini dia. Makan-makan lebih banyak. Sisi ini. Aku datang. Lihat mengapa kamu bisa meniup angin. Kakak Fei Fei. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hei tamu-tamu. Ada ruang pribadi di lantai atas. Silakan naik ke atas dan panggil seseorang. Tower geng Qian Kun sangat kejam. Untungnya kamu semakin baik. Penjahat itu Gu Linyuan. Jangan biarkan aku bertemu dengannya lagi. Aktingnya cukup mirip. Bukankah kamu di sini untuk menjemputku? Fei Fei, aku memesan semua hidangan yang kamu suka. Kakak Fei Fei, apakah kamu ingat tempat ini? Disinilah kita menjebak Gu Linyuan. Gu Linyuan sombong dan pemarah. Melakukan banyak kejahatan. Semua orang harus mengambil jalan memutar. Sebagai satu-satunya polisi di dunia yang berani menantangnya. Kakak Fei Fei, kamu bersedia mengambil risiko. Menggunakan pil penelan jiwa untuk memancingnya ke sini. Cih pencuri itu memakai topeng. Apakah wajahnya hijau dan bertaring? Bisakah kamu masih ingat seperti apa rupanya? Aku sakit kepala. Hapus pembukaannya. Xia Yue. Xia Oyun. Aku mengenali penjahat Gu Linyuan dari geng Jiang Kunmu. Kamu bilang. Siapa aku? Penjaga besar geng Qian Kun. Dia juga musuh seumur hidupku Yun Fei Fei.
Apa yang salah denganmu? Mengapa kucing harus menangisi tikus? Bukankah luka di tubuhku juga disebabkan olehmu? Aku beritahu kamu, jika kamu berani menantangku hari ini, jangan salahkan aku jika membunuh, menghilangkan bahaya untuk rakyat. Siapa yang memberitahumu semua ini? Tentu saja kakak. Terbang, 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 lepas landas terbang. Gu Linyuan. Tidak apa-apa kakak, yang ada di sini kamu adalah orang dewasa. Kamu bawa kakak Fei Fei dan pergi dulu. Kami akan menangkapnya. Hari ini adalah untuk merayakan kesembuhan Fei Fei. Kamu orang jahat terus menggangguku. Aku tidak ingin melakukan ini di depan Fei Fei. Chu Xin bawa Fei Fei pulang dulu. Kakak Fei Fei. Lihat itu. Tidak peduli apa hubungan kalian sebelumnya. Dia sudah benar-benar melupakanmu sekarang. Kamu ada di hatinya. Dia adalah penjahat yang pantas dipotong-potong. Sebaiknya kamu menjauh dari Fei Fei. Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya? Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya? Ingin tahu? Maka kamu harus bertanya pada Du Xiaoyu tentang pil lupa. Berikan aku penawar Wang Yaoding. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kamu benar-benar putus denganku untuk seorang jalang. Kamu tidak boleh menghinanya seperti ini. Aku akan mengatakannya lagi. Berikan aku penawar Wang Yaoding. Kamu terluka. Tidak bisa mengendalikan Soul Devouring Pill dengan tenaga dalam. Asal kamu berlutut dan bersujud mengakui kesalahanmu. Kamu masih penjaga Qian Kun Gang. Kalau tidak, perutmu akan hancur. Mati karena kegilaan. Aku lupa memberitahumu sesuatu yang baik. 10 hari lagi, Xiang Liting dan Yun Fei Fei akan segera menikah. Kamu belum tahu, Xiang Shenbo adalah teman baik Qian Kun Gang. Dia bisa membantu Qian Kun Gang berdiri tegak. Aku pasti akan merawat Yun Fei Fei dengan baik. Hah? Lihat sendiri. Tidak ada obat untuk racun Forget Me Not, gangguan ingatan. Bahkan jika kamu mengeluarkan semua jarum racun di tubuhnya, dia mungkin tidak akan percaya padamu.